Kamu percaya nggak? Kalau ada warung yang cuma muncul di malam hari, di tengah hutan angker? Warung yang nggak bisa ditemukan siang-siang, dan siapapun yang berhenti di sana, belum tentu bisa keluar dengan selamat. Malam itu, aku cuma pengen cari makan karena lapar. Tapi ternyata, aku malah masuk ke tempat yang nggak seharusnya ada di dunia ini. Inilah cerita tentang Warung Alas Roban. Jadi gini, waktu itu aku baru aja pulang dari acara keluarga di Jakarta. Rencananya mau balik ke Semarang naik mobil sendirian. Karena siangnya panas banget, aku mutusin berangkat malam aja biar lebih adem dan jalanan gak macet. Kupikir malam-malam gini bakal lebih santai, bisa nyetir pelan sambil dengerin musik. Tapi ternyata, keputusan itu jadi awal dari sesuatu yang gak pernah aku bayangin sebelumnya. Sekitar jam setengah 12 malam, aku udah masuk ke daerah yang katanya paling angker di Jawa Tengah, Alas Roban. Kalau kamu orang Jawa Tengah, pasti tahu reputasinya. Hutan lebat, tikungan tajam, minim lampu penerangan, dan yang paling serem cerita-cerita aneh yang sering muncul dari tempat itu. Katanya sering ada mobil tiba-tiba mogok di tengah jalan, pengemudi yang tiba-tiba hilang, sampai penampakan makhluk-makhluk aneh. Tapi waktu itu aku mikir, masa sih? Mungkin cuma bumbu cerita orang-orang aja biar serem. Awalnya ya biasa aja. Mobil masih lancar, lagu-lagu di playlist masih muter santai. Tapi lama-lama perutku mulai bunyi. Keroncongan banget. Aku baru sadar dari sore tadi belum makan apa-apa selain camilan. Kupikir bakal ada minimarket atau warung di rest area terdekat, tapi semakin masuk ke hutan, jalanan makin sepi. Gak ada lampu. Gak ada kendaraan lain. Bahkan suara jangkrik pun rasanya sunyi. Aku nyetir pelan, sambil ngelirik kanan kiri. Nyari kemungkinan ada tempat makan atau warung kecil. Tapi ya gimana, ini tengah hutan. Mana mungkin ada yang buka jam segini? Tapi rasa lapar bikin aku nekat. Aku tetap nyari, sambil berharap mungkin aja ada satu warung yang belum tutup. Baru aja aku mikir kayak gitu, tiba-tiba mataku nangkep cahaya dari arah kanan jalan. Lampu kuning redup. Remang-remang. Ada bangunan kecil dari kayu, berdiri miring kayak udah tua banget. Di bagian depan, ada papan kayu pudar bertuliskan, Warung Makan Bu Sari. Tulisannya udah hampir hilang, dan kayunya kelihatan lapuk, tapi entah kenapa lampunya nyala terang sendiri di tengah gelapnya hutan. Aneh banget. Tapi karena perutku udah nggak tahan, aku pikir ya sudahlah. Toh cuma mau makan sebentar, aku langsung belokin mobil ke arah warung itu. Jalannya kecil, beralaskan tanah, penuh rumput liar. Begitu nyampe parkiran kecilnya, aku matiin mesin dan turun. Baru aja kaki nyentuh tanah, aku langsung ngerasa hawa dingin nyambut. Tapi ini bukan dingin biasa, bro. Rasanya, kayak masuk ke kulkas. Udara di sekitar situ aneh. Dingin, tapi kering. Bikin merinding walau nggak ada angin, aku lihat ke arah warung. Bangunannya benar-benar tua. Dinding dari papan kayu, atap seng berkarat, dan di dalamnya cuma ada satu meja panjang dan beberapa kursi plastik reot. Tapi yang bikin makin aneh, dari dapur belakang keluar asap tipis. Bau masakan juga semerbak. Padahal, tempat itu kelihatan kayak nggak layak dihuni. Apalagi buka warung, tapi ya sudahlah. Karena lapar, aku coba abaikan rasa nggak enak di hati. Kupikir, mungkin ini cuma sugesti. Mungkin cuma aku aja yang parno karena nama Alas Roban. Jadi aku jalan pelan-pelan ke arah pintu warung, sambil bilang dalam hati, semoga ini cuma warung biasa, semoga ini cuma tempat makan biasa. Tapi dalam hatiku, ada suara kecil yang bilang, kamu baru aja nginjek tempat yang seharusnya nggak ada di dunia nyata. Dan sejak saat itu, semuanya mulai berubah. Begitu aku buka pintu warung itu, suara engsel yang berderit keras langsung menyambut. Bikin bulu kuduk makin berdiri. Di dalam cuma ada satu lampu bohlam kuning kecil yang menggantung di tengah ruangan. Cahayanya redup, berayun pelan seolah tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Kursi plastik yang warnanya udah pudar berdiri di pinggir meja kayu panjang yang warnanya kusam, penuh noda minyak dan bekas gosong. Di balik etalase kaca berdebu, duduk seorang ibu-ibu. Tubuhnya kurus, kulitnya keriput, rambutnya disanggul seadanya. Tapi yang paling bikin gak nyaman adalah ekspresinya. Kosong. Datar banget. Matanya bolong, bukan secara harfiah, tapi pandangannya seperti nembus aku, seolah aku gak ada. Kayak boneka yang udah lama gak digerakin. Gak senyum, gak kaget, cuma mandangin aku. Aku sempet ragu mau buka suara.
Tapi karena lapar, akhirnya aku sapa pelan, "Malam, Bu, masih buka?" Ibu itu nggak jawab, cuma anggup pelan. Habis itu dia nanya dengan suara parau, kayak orang belum minum berhari-hari, "Mau makan apa, Le?" Aku agak kikuk jawabnya. "Nasi goreng aja deh, Bu." Tanpa banyak omong, dia langsung berdiri. Gerakannya lambat, jalannya pelan banget, kayak berat gitu. Dia masuk ke balik tirai dapur. Dan saat itulah suasana mulai terasa makin gak wajar. Awalnya cuma suara dia ngolek sambal, itu masih wajar. Tapi lama-lama, ada suara lain. Suara sutil nempel di wajan yang terlalu lama, kayak sengaja diteken biar bunyi. Dan yang paling bikin dada makin sesak, ada suara ketawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa kecil, pelan, dalam, dan berat. Suara itu kedengeran kayak dari dalam dinding. Aku langsung nengok ke sekitar, nyari siapa tahu ada pelanggan lain. Tapi nggak ada. Warung itu cuma aku dan si ibu tadi. Nggak ada siapa-siapa lagi. Bahkan suara jangkrik dari luar pun kayak hilang. Aku berdiri sebentar, nyoba intip ke balik tirai dapur, tapi nggak berani terlalu jauh. Takut. Jantungku udah mulai nggak karuan, tapi entah kenapa kakiku malah diam di tempat. Gak lama, ibu itu keluar bawa sepiring nasi goreng. Asapnya mengepul tipis, kelihatan panas. Tapi baunya, bukan kayak nasi goreng biasa. Ada wangi rempah sih, iya. Tapi nyampur sama bau lain. Kayak, bau daging yang udah lama, yang ditutupin sama minyak wangi. Serius. Bau itu tajam banget, kayak mau nutupin sesuatu yang busuk. Aku duduk, pelan-pelan ngambil sendok. Di suapan pertama, aku langsung ngerasa aneh. Tekstur dagingnya nggak biasa. Kenyal, agak alot, dan pas dikunyah, ada serat yang nggak familiar. Bukan ayam. Bukan sapi. Bukan kambing. Rasanya asing. Ada aftertaste pahit, yang kayak nempel di lidah. Tapi karena aku nggak enak sama si ibu yang masih berdiri di balik etalase, aku pura-pura biasa aja. Tapi makin aku makan, makin terasa sesuatu yang gak beres. Tiba-tiba tengkuku dingin. Aku ngerasa kayak ada yang mandangin dari belakang. Padahal aku duduk sendiri. Aku beranikan diri nengok pelan-pelan. Gak ada siapa-siapa. Tapi di sudut mataku, aku sempat lihat bayangan hitam cepet banget ngilang ke balik dapur. Tangan aku gemetar. Sendok jatuh ke piring, bunyinya nyaring banget di ruangan sunyi itu. Ibu itu masih diam, mandangin aku. Tatapannya kosong, tapi dalam. Tanpa sadar, aku berdiri. Badanku pengen kabur, tapi kakiku berat. Mulutku mau bilang sesuatu, tapi tenggorokan rasanya kering. Dan suara ketawa itu, kedengeran lagi. Kali ini lebih dekat. Lebih jelas. Dan aku sadar satu hal, aku nggak sendirian di warung itu, aku berusaha tahan mual. Lidahku masih ngerasa aneh, kayak bekas makan daging basi yang lengket di langit-langit mulut. Tapi rasa penasaran makin besar. Ada bagian dari diriku yang nyuruh buat pergi secepatnya, tapi ada juga yang malah dorong buat lihat lebih jauh, kayak pengen tahu sebenarnya apa yang lagi terjadi di warung ini. Pas ibu itu balik lagi ke dapur, aku coba ngintip. Tirai dari kain lusuh itu kebuka sedikit karena angin, dan dari celah kecil itu, aku bisa lihat bagian dalam dapurnya. Penerangannya redup banget, cuma lampu kecil warna kuning yang digantung rendah, bikin suasana makin kelihatan aneh. Dan, astaga, mataku langsung melebar. Di pojok dapur, berdiri sosok tinggi, kurus, kulitnya hitam kayak arang, punggungnya membungkuk seperti beban yang berat banget. Tangannya panjang, jari-jarinya kurus dengan kuku runcing kayak pisau. Dia berdiri diam, tapi di tangannya dia megang sesuatu. Bentuknya kayak potongan tangan manusia. Masih basah, dan ada darah yang menetes ke lantai tanah dapur yang becek dan kotor. Aku langsung mundur pelan, hati-hati supaya tirainya nggak goyang. Tapi suara langkahku ngebuat lantai kayu yang reot itu bunyi, krek, pelan tapi nyaring banget di telinga. Aku nahan napas. Jantungku deg-degan, kayak mau meledak. Tangan mulai gemeteran. Keringat dingin ngalir dari belakang leher, ngerembes sampai ke punggung. Baru aja aku mau balik badan, tiba-tiba suara langkah pelan dari dalam dapur mendekat. Gak kenceng, tapi berat, kayak kaki diseret. Aku langsung duduk lagi cepat-cepat, pura-pura kayak nggak lihat apa-apa. Sekuat tenaga aku tahan wajah supaya tetap biasa, padahal dalam hati udah kalut.
Aku harus pergi. Sekarang juga. Gak lama, si ibu keluar lagi bawa plastik putih kecil. Tapi isinya bukan nasi goreng yang aku makan tadi. Isinya cuma 2 buah pisang dan 1 botol air mineral. Dia naruh itu di meja, terus ngelihatin aku dengan tatapan kosongnya. Bu, saya bungkus aja ya, kataku cepat, sambil berdiri. Saya harus jalan, udah malam banget. Tapi ibu itu nggak langsung jawab. Dia diam dulu, kepalanya miring pelan, matanya kosong. Terus dia ngomong. Pelan. Suaranya berat, dingin, kayak ada gema. Kalau kamu udah makan, jangan pergi dulu, temennya belum ikut makan. Aku ngangkat alis. Temen? Maksudnya siapa? Aku nanya, bingung, temen siapa, Bu? Si ibu nggak jawab. Dia cuma nunjuk ke belakangku, tangan keriputnya gemetar waktu menunjuk. Aku refleks nengok. Dan di sana, berdiri sosok tinggi kurus yang tadi. Mukanya pucat, tulangnya kelihatan jelas kayak kulitnya nempel langsung ke tengkorak. Matanya merah menyala, kayak bara api. Dan mulutnya robek. Beneran sobek dari pipi kanan sampai ke kiri. Ketawa. Tapi bukan ketawa yang bersuara. Cuma senyum lebar, lehernya miring dan di tangannya. Sekarang bukan cuma potongan tangan, tapi kepala. Kepala manusia. Aku langsung teriak pelan, nyaris nggak keluar suara. Kakiku mundur 1 langkah, tapi lututku lemas. Nafasku pendek. Dunia rasanya berhenti. Mataku nggak bisa lepas dari makhluk itu. Dia berdiri diam, tapi auranya kerasa berat. Seperti energi jahat yang nempel di kulit. Sosok itu nggak ngomong, tapi matanya ngelototin aku. Tatapannya kayak bilang, giliran kamu. Aku nekat, muter badan, langsung lari keluar warung. Tapi pas buka pintu, aku ngerasa ada angin dingin banget nyeret dari dalam, dan suara ibu itu terdengar jelas di belakangku. Belum selesai makannya, Le nanti dia marah. Aku nggak peduli. Aku lari sekuat tenaga ke arah mobil. Tapi waktu aku lihat sekeliling, jalan masuk yang tadi aku lewatin hilang. Diganti sama hutan lebat. Pepohonan tinggi dan kabut tebal menutup semuanya. Mobilku masih ada. Tapi jalanan aspal lenyap. Diganti tanah becek yang bau amis. Aku terperangkap. Di tempat yang gak harusnya ada. Dan suara ketawa itu makin dekat. Makin jelas. Makin mengitari aku dari segala arah. Aku langsung kabur keluar, lari ke mobil secepat-cepatnya. Nafasku udah tinggal setengah, dada sesak, dan pikiran kacau. Rasanya kayak semua bulu di tubuh berdiri barengan. Aku nyampe ke mobil sambil gemeteran, buru-buru buka pintu dan masuk. Tangan aku langsung muter kunci. Tapi, pas aku nengok ke kaca spion, jantungku langsung berhenti sepersekian detik. Warung itu masih ada. Tetap berdiri dengan lampu kuning remangnya. Tapi sekarang, bukan cuma si ibu yang berdiri di sana. Ada banyak sosok. Berdiri di depan warung. Diam. Nggak bergerak. Semuanya pucat. Matanya bolong, kayak kosong, dan mereka semua senyum, tapi bukan senyum biasa. Senyum mereka itu nggak punya rasa. Nggak hangat, nggak ramah. Lebih kayak ngeledek. Ngegoda. Dan satu hal yang paling bikin aku nggak bisa ngelupain seumur hidup, senyum itu semua sama. Persis. Kayak, mereka bukan makhluk yang berbeda. Tapi satu sosok yang nyebar ke banyak tubuh. Mereka ngeliatin aku, matanya seolah ngomong, mau lari kemana, Le? Aku muter kunci, coba nyalain mesin. Gagal. Suara mesinnya cuma grek, 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 tanpa hidup. Aku tekan gas, tetap mati. Tangan mulai dingin, telapak basah sama keringat, dan aku nyoba lagi. Kedua kalinya, masih gagal. Tapi pas ketiga, mesin nyala dengan suara kasar banget, kayak maksa bangun dari tidur panjang. Tanpa mikir, langsung aku injek gas dalam-dalam. Mobil loncat ke depan, nabrak ranting-ranting dan ilalang liar. Aku nggak peduli. Ban depan goyang kena batu, tapi aku tancap terus. Nggak ngeliat belakang. Tapi tetap, rasa dingin itu ikut masuk. Rasanya kayak ada yang duduk di kursi belakang. Nafasku makin berat, dada makin sesak.
Aku lihat ke kaca spion. Mereka masih di sana. Sosok-sosok itu makin banyak, berdiri berjejeran. Dan yang bikin makin ngeri, si ibu warung udah berdiri di tengah jalan yang barusan aku lewatin. Matanya hitam, kosong, senyumnya masih nempel. Tapi sekarang, di samping dia berdiri sosok tinggi kurus. Si makhluk dari dapur. Badannya lebih jelas sekarang. Tingginya hampir 2 meter, kulitnya kayak arang terbakar, dan matanya merah menyala. Dia nggak ngapa-ngapain. Cuma berdiri. Tapi sorot matanya nancep langsung ke dalam jiwaku. Aku gas terus, tapi makin ke depan, jalanannya makin aneh. Tadi harusnya aspal, tapi sekarang jadi tanah licin, kayak lumpur rawa. Kabut makin tebal, dan pohon-pohon di kiri kanan makin dekat satu sama lain. Kayak jalan ini nggak mau ngelepas aku. Aku coba nyalain lampu jauh, tapi cahayanya malah mantul balik. Kabutnya pekat banget, kayak susu basi. Tiba-tiba suara tawa kecil kedengeran lagi. Tapi kali ini dari dalam mobil. Dari jok belakang. Aku nengok pelan lewat kaca tengah, dan kosong. Tapi jelas banget suara itu barusan ada. Ketawa lirih, serak, dalam, kayak makhluk yang tenggorokannya penuh lumpur. Aku makin panik, makin gas dalam-dalam. Tapi jalanan ini nggak ada habisnya. Aku muter setir ke kiri, kanan, semua kayak muter-muter di tempat yang sama. Pohonnya sama, rantingnya sama, kabutnya juga sama. Aku udah kayak orang kesurupan. Makin lama, mataku makin perih. Tapi aku nggak bisa berhenti. Satu-satunya hal yang bisa aku lakuin cuma nyetir, terus, dan terus. Dan pas aku coba nekan klakson buat ngelepas panik, suara klaksonnya beda. Bukan suara biasa. Tapi kayak suara jeritan. Bener-bener jeritan manusia, kenceng, dan panik. Aku langsung lepas tangan dari setir sebentar saking kagetnya. Mobil goyang ke kiri, hampir masuk parit, tapi aku langsung betulin dalam hati, aku cuma bisa doa. Bacaan apa aja aku ucapin, meski lidah rasanya kaku. Tapi begitu aku baca doa keras-keras, kabut itu mulai bergoyang. Tipis. Sedikit demi sedikit. Dan di kejauhan, aku lihat titik cahaya lampu jalan. Lampu jalan beneran. Aku gas terus ke arah sana. Dan makin dekat, kabut makin tipis, pohon-pohon mulai jarang, dan jalan tanah berubah lagi jadi aspal. Begitu melewati lampu itu, aku langsung ngerasa udara berubah. Lebih hangat, lebih nyata. Aku berhenti di pinggir jalan. Mesin aku matiin. Badan lemas. Tangan gemeteran. Aku keluar dari mobil, ngelihat ke belakang. Warung itu nggak ada. Cuma ada hutan biasa. Jalan lurus yang sepi. Tapi warung itu, dan semua yang ada di dalamnya, nyisa di kepalaku. Dan yang paling bikin aku nggak bisa tidur sampai sekarang. Di dashboard mobilku, ada plastik putih kecil. Isinya 2 buah pisang dan sebotol air mineral. Aku kebangun dengan kepala berat dan leher pegal. Mata perih, napas sesak, dan sekelilingku samar-samar terlihat terang. Aku masih di dalam mobil, tapi posisinya udah berhenti di bahu jalan. Bukan lagi di jalanan becek atau dikelilingi hutan gelap kayak tadi malam. Ini aspal biasa, dan ada suara orang di luar mobil. Ketukan di kaca bikin aku kaget. 3 orang berdiri di luar, 2 laki-laki dan 1 ibu-ibu. Mereka ngetuk kaca sambil manggil pelan, nanya aku baik-baik aja atau enggak. Aku langsung buka pintu pelan, keluar dengan tubuh gemetar. Salah satu dari mereka bilang, mobilku udah parkir di situ dari sebelum subuh. Mereka pikir aku kecelakaan atau lagi butuh bantuan. Tapi anehnya, mereka nggak lihat mobilku lewat malam sebelumnya. Padahal posisi mobilku jelas-jelas di pinggir jalan utama. Aku nyoba cerita sedikit soal apa yang aku alami. Tentang warung kayu di tengah hutan, ibu tua yang aneh, dan sosok hitam di dapur. Tapi begitu aku sebut nama, Warung Busari, mereka semua langsung saling pandang. Salah satu dari mereka, bapak tua berpeci, cuma geleng pelan sambil ngomong, "Mas, di sepanjang alas roban ini, nggak pernah ada warung di area situ. Apalagi yang buka malam-malam." Dek. Rasanya dada langsung sesak. Aku yakin banget, aku masuk ke warung itu. Aku duduk di kursinya. Aku makan di sana. Aku lihat sendiri sosok-sosok yang seharusnya nggak ada di dunia nyata. Tapi mereka semua ngomong hal yang sama.
bahwa di tempat aku berhenti sekarang, cuma ada pepohonan dan semak belukar. Gak ada bangunan. Gak ada warung. Bahkan pondasi tua pun gak ada. Aku masuk lagi ke dalam mobil buat nenangin diri. Pas aku lihat dashboard, tanganku langsung gemeteran. Di sana, masih ada plastik putih kecil. Di dalamnya 2 buah pisang dan sebotol air mineral, persis kayak yang dikasih ibu itu. Benda itu nyata. Tapi warungnya nggak ada. Sosoknya entah siapa. Dan kenapa benda itu masih ada di mobilku, aku nggak berani mikir lebih jauh. Sejak hari itu, aku jadi orang yang beda. Aku nggak pernah mau nyetir malam-malam sendirian lagi, apalagi lewat alas roban. Sekalipun ada urusan penting, aku bakal cari jalan memutar. Jauh pun gak masalah, asal jangan ke tempat itu lagi. Bukan cuma karena takut, tapi karena aku tahu, di sana ada sesuatu. Sesuatu yang gak bisa dijelaskan logika. Kadang, kalau malam dan suasana sepi banget, aku suka keinget suara sendok jatuh ke piring itu. Suara tawa dari balik dapur. Suara ibu tua yang ngomong dengan suara dingin, temennya belum ikut makan, dan yang paling susah aku lupain tatapan makhluk tinggi itu. Mata merahnya masih kadang muncul di mimpi. Bahkan sekali, aku sempat ngelihat siluetnya berdiri di pojok kamarku waktu aku bangun tengah malam. Tapi begitu aku nyalain lampu, gak ada siapa-siapa. Cuma dingin yang nempel sampai tulang. Kalau kamu dengar cerita ini dan mikir aku lebay, aku gak maksa kamu percaya. Tapi aku harap, kamu bisa ingat satu hal. Kalau suatu malam kamu lewat jalur alas roban, dan kamu lihat ada warung tua yang lampunya redup, berdiri sendirian di antara pepohonan, jangan berhenti. Jangan tergoda sama rasa lapar atau rasa penasaran. Karena bisa jadi, yang kamu datengin bukan warung biasa. Tapi pintu. Pintu ke tempat yang nggak pernah dibuka manusia. Dan kalau kamu udah masuk, belum tentu kamu bisa keluar. Kalau kamu ingat nama, Bu Sari, lebih baik pura-pura nggak lihat. Nggak dengar. Dan jangan pernah jawab kalau ada suara dari hutan manggil kamu pelan-pelan. Karena bisa jadi, itu bukan suara manusia. Itu suara yang lagi nunggu giliran mangsanya. Saya Joe, dan ini adalah Radio Horor AI, tempat di mana suara-suara gelap tidak pernah benar-benar hilang. Matikan lampumu. Tapi jangan pernah mematikan kewaspadaanmu. Sampai jumpa di malam yang lain. Jika kamu masih di sini. Jika Anda pecinta horor sejati, subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita terbaru.